Tapi lagi-lagi balik lagi kalau kita sering kan melihat apa tuh namanya podcast Mas Riko gitu ya, ketika diwawancara, memang semuanya itu nggak ada yang instan, semuanya butuh latihan, semuanya butuh jam terbang gitu. Bagaimanapun kita yang tadinya masih ke-trigger sampai kemudian bisa tawar itu karena sering diulang-ulang kayak gitu, kemudian baru kita akhirnya sadar dan bisa mengambil pelajarannya. Kan gitu ya Mas ya? Betul. Oke. Jam terbang. Jam terbang. Ya makanya nggak bisa. Terus kemudian, tapi nggak ada. Apa memang nggak ada Mas cara instan? Misalnya kita bener-bener bertekad banget gitu ya. Hari ini aku ikut kelas letting in. Aku pengen memutusnya sekarang. Tanpa kemudian aku harus melewati gini lagi. Itu gimana? Itu pasti yang malah paling ruwet. Malah obsesi tadi ya? Karena ada tekad dan obsesi yang sangat kuat. Oh. Jadi santai aja. Bunga tidak akan berbunga sebelum waktunya berbunga. Jadi ya santai aja. Semuanya akan berbunga di waktu yang tepat. Berarti nggak usah ngapa-ngapain dong berarti ya? Harusnya iya. Iya kan? Makanya kebanyakan orang tercerahkan bilang pencerahan itu adalah sebuah kecelakaan. Gimana tuh maksudnya? Iya, nggak bisa diapa-apain. Sebuah kecelakaan. Kalian cuma bisa praktek, menyadari pelan-pelan, tapi kalian nggak akan benar-benar tercerahkan kecuali kecelakaan. Oke. Ya terserah kesadaran itu sendiri. Mau bikin kalian satori kapan. Berarti kalau misalnya dalam tasawuf, kita diajarkan sama guru-guru kita bahwa sebenarnya kita ini bukan siapa-siapa dan nggak bisa apa-apa, itu benar dong berarti? Ya benar. Karakternya kan udah terpampang jelas di layar kan. Skenarionya juga hasilnya udah selesai. Tinggal bagaimana kita keluar dari layar, menyadari diri kita, kesadaran, kemudian masuk layar yang lain. Aslinya itu. Nggak ada free will berarti Pak Tris? Free will-nya ada sebagai kesadaran. Free will-nya ada sebagai kesadaran? Iya, yang memilih mau melokalkan kesadarannya kemana. Oh, istimewa sih Mas Riko ini. Mas Riko ini sekarang jadi ikon kesadaran Nusantara ya Pak Tris ya? Jadi ikon kesadaran nih, keren nih. Tapi Ngaji Rasul juga berkontribusi Pak Tris. Iya. Mantap. Oke. Berarti aku mungkin butuh dielaborasi lebih dalam dikit lagi Mas Riko. Kalau kan kita sering ya mendengar bahwa jodoh itu sebenarnya adalah cerminan dari diri kita gitu. Mungkin bisa dikupas lebih dalam tentang statement atau pernyataan ini Mas Riko. Ya, cerminan kondisi batin kita kan ada banyak kondisi kan. Kalau kita dominan stres, ya kita akan dapat pasangan yang sejenis. Kalau kita kondisi kemarahan, ada kekesalan, ya kita akan dapat pasangan yang sejenis. Kalau kita bahagia, ya kita akan dapat pasangan yang juga bahagia. Saling berkolaborasi. Sama, bukan saling melengkapi, tapi sama. Saling membangkitkan pendaman masing-masing. Tapi kalau nggak ada pendaman, ya saling memberikan cinta. Nah, dalam kasus teman-teman yang merasa hidupnya stuck, karena lama banget pengen dapat pasangan tapi nggak dapet, tapi dia juga menetapkan sebuah standar-standar yang menurutku ya gimana? Saya tidak ingin menjustifikasi itu sebagai sesuatu yang keliru atau apa, karena itu preferensi orang kan berbeda-beda, kita menghormati gitu ya. Misalnya fisiknya harus begini gitu, statusnya harus begini gitu, hartanya harus begini gitu, harus rajin sholat 5 waktu beserta qobliyah dan ba'diyahnya, rajin tahajud segala macem gitu. Hafal Quran. Apa dampaknya bagi perjalanan jiwa dan bagaimana kemudian kita bisa keluar dari jebakan ini kalau misalnya kondisinya seperti itu gimana? Kan mungkin itu dipengaruhi dari sistem belajarnya dia dulu, sekolahnya, tinggal di boarding school segala macem, kan banyak yang ekstrim kanan kayak gitu gimana? Jadi ya kita harus bisa membedakan yang mana preferensi itu oke, nggak apa-apa, itu penting justru. Ya, memang penting untuk kalian punya preferensi, tapi kalian harus bisa membedakan yang mana preferensi itu benar-benar dari kalian, yang mana preferensi itu bukan dari kalian.
Preferensi itu bisa dari orang lain, dari orang tua, atau dari masyarakat. Contoh, aku ingin punya suami yang apa tadi? Badriyah, Ya, yang rajin sholat. rajin sholat. Kalian bener-bener pingin kriteria itu atau gara-gara kalian hidup di Indonesia? Nah, itu penting. Kalian perlu menyadari itu. Apakah kalian benar-benar mau preferensi itu atau cuma karena kalian tinggal di Indonesia dan kalian mendapatkan didikan seperti itu. Poin kedua, kalian pingin misal yang kulit sawo matang. Kalau kalian jujur, kalian pasti tahu, oh kulit sawo matang ini beneran preferensiku. Jadi ya pertahankan, nggak apa-apa, it's okay. Jadi kalian perlu menghilangkan kriteria-kriteria yang itu tidak berasal dari diri kalian. Pinjaman. Yang Labeling. tahu cuma kalian sendiri. Riko nggak tahu, Joko juga nggak tahu. Apalagi Bedes yang nggak tahu dia. Jadi ya kalian perlu jujur. Ketika kalian jujur, kalian akhirnya bisa memutuskan, oh aku ingin suami yang kayak gini, nggak lama pasti kejadian. Iya Mas, kan banyak ya contoh artis yang misalnya dia selalu melakukan afirmasi gitu ya, melakukan afirmasi, tetapi mungkin sponsornya atau mungkin identitas bandennya dia itu udah bener-bener terbentuk gitu. Misalnya kayak Maya Estianty, dia kan di beberapa podcast kan bilang gitu, suaminya yang sekarang itu hasil dari afirmasi yang dia bangun gitu ya. Nah, setelah melakukan afirmasi, state-nya kira-kira gimana menurut Mas Riko? Kenapa ini bisa berhasil? Kenapa dilakukan orang lain nggak berhasil gitu? Mulai dari perasaan, pikiran, actionnya apa? Yang bikin satunya berhasil, satunya tidak gitu gimana? Oke, poin pertama yang terpenting adalah semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tapi memberikan yang sesuai dengan dirimu. Itu penting. Kita lihat kisah Maya Estianty lah. Setelah dia cerai sama mantan suaminya, kalau dari podcastnya yang aku lihat di TikTok pelan-pelan, dia belajar tentang ketidakmelekatan. Oke. Di situ kan dia pasti belajar untuk menyadari emosinya, untuk menerima emosinya, ya kan? Nah, setelah selesai diterima, dia pelan-pelan menjadi bahagia. Di situ baru bisa afirmasi. Oh. Buru-buru kalau sampai stres, sampai sedih, sampai afirmasi ya malah backfire. Karena udah shifting. Iya, udah oke. bahagia dia. Baru kalian mau afirmasi, nggak afirmasi terserah kalian. Hasilnya sama aja. Afirmasi cuma untuk mengerucutkan ke intensi kalian apa. Bahkan ini juga terjadi di kasusnya Luna Maya juga tuh kayaknya, Yes. mengalami emosinya secara utuh gitu kan ya.